tidur sekarang. Bagus. Apip, lihat gelas tuh enteng nggak? Enteng kan? Angkat kalau bisa. Nah, seperti itu, Ustaz. Itu hipnotis gitu. Jadi ada metodenya, ada tarik nafas, ada buang lewat mulut. Kenapa, Apip? Kok berat ya? Ya itu, coba lakukan lagi. Tarik. Yuk. Berapa ton kira-kira itu, Apip? Berat ya? Lemes. Aneh berat ini. Oke, tarik nafas dulu. Buang. Kali ini kita akan bereksperimen dengan teknologi pikiran manusia, dan inilah teknologi pikiran. Yap, saat ini saya berada di kediamannya Syekh Boylang. Nah, konon katanya saya sudah melihat di akun TikToknya, YouTube-nya Syekh Boylang ini memiliki ilmu gendam. Nah, kalau di bidang saya adalah bidang hypnotizer atau praktisi hipnotis, gendam itu sebenarnya tidak ada. Nah, saya ingin penjelasan dan klarifikasinya kepada Syekh Boylang. Dan inilah Syekh Boylang. Ya, siap. Halo. Siap. Syekh. Gini, Syekh, udah banyak rame yang nanya nih, Syekh. Iya, apa katanya? Kalau praktisi hipnotis itu memang real ada, karena dia ada kurikulum ya, Syekh ya? Ada. Pandangan saya tuh gendam seperti apa sih? Kita kalau saya sendiri sih memakai sesuatu. Oh, ada sesuatu yang emang di luar daripada keilmuan hipnotis. Oh gitu. Oke, kita sharing ya. Kalau hipnotis itu kan kita ada kurikulumnya loh. Kurikulumnya, oke, kita pakai metode ya. Gini aja deh, kita biar fun. Saya butuh ada beberapa orang atau satu orang lah dari ininya Syekh Boylang. Boleh anak didiknya ada. Ini aja. Oh ini ya. Oke, sini deh. Maju sini. Ke sini. Sini, boleh di sini. Ya. Nah, mungkin saya bisa lihat ya, karena kan kita di sini sharing, oke? Kita sharing ya. Karena apa namanya, sharing tentang praktisi hipnotis, terus juga sharing tentang keilmuan gendam. Oke. Ini namanya siapa? Apip. Oke, Apip, dengerin saya ya. Lihat saya, Apip. Siap ya. Oke, tarik nafas dulu yang dalam. Buat mulut. Sekali lagi tarik nafas. Buat mulut. Ngerasa enjoy, ngerasa nyaman? Oke, nyaman. Oke, agak maju ke depan dikit. Maju ke depan. Iya, seperti ini. Oke, Apip, dengerin saya ya. Apip, lihat kamera saya yang ada di sini di depan ya, lihat. Oke, tarik nafas dulu yang dalam. Buang mulut. Sekali lagi tarik nafas. Buang mulut, tutup matanya. Dengerin saya, Apip. Nah, tanpa Apip sadari dan tanpa alasan yang jelas, secara otomatis nanti ketika Apip merasakan kejutan, secara otomatis dari ujung kepala sampai ujung kaki, badan Apip makin lama makin enjoy, makin lama makin lemas, makin rileks, bahan tidur sekarang. Bagus. Perlahan hitung dari 1 sampai 100, siap hitungannya, tidur lebih dalam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan Apip dengarkan saya. Perlahan munculkan energi Apip semakin lama makin kuat, makin enjoy, makin nyaman, makin tenang. Dan anehnya, secara otomatis ketika Apip buka mata, anehnya benda yang saya tunjuk itu beratnya 1 ton. Secara otomatis Apip sangat susah sekali untuk mengangkat benda yang saya tunjuk. Jika mengerti, anggukan kepala mengerti, bagus. Dan hitungan ketiga, Apip buka matanya. 1 2 dan 3, buka matanya. Halo Apip, nggak diapa-apain kan? Kenapa merinding? Pip, saya mau tanya Apip, itu saya punya apa? Ini gelas ya. Apip, lihat gelas tuh enteng nggak? Enteng kan? Angkat kalau bisa. Nah, seperti itu, Ustaz. Itu hipnotis gitu. Jadi ada metodenya, ada tarik nafas, ada buang lewat mulut. Kenapa, Apip? Kok berat ya? ya itu, coba lakukan lagi. Coba kalau bisa. Coba lagi. Coba, ayo kita sharing di sini. Tarik. Yuk. Berapa ton kira-kira itu, Apip? Berat ya? Lemes. Aneh berat ini. Oke, tarik nafas dulu. Buang. Coba sekuat tenaga, coba angkat sekuat tenaga kalau bisa ya, sok. Udah lemes ya, berat ya. Nah, jadi seperti itu, Tas. Nah, posisi
anak didik Ustadz ini dalam keadaan trance, dia terkena hipnotis ya, dia terkena sugesti dari saya. Nah, ini masih masih proses hipnotis gitu. Jadi ya kita ganti dengan sugesti lain itu bisa gitu. Oh gitu. Itu yang saya ya. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Ntar lu. Oke, tarik nafas dulu yang dalam. Buat mulut. Bagus. Sekali lagi dengerin, tarik nafas. Buat mulut. Dan nanti di hitungan ketiga, apapun yang saya tunjuk ini, gelas ini enteng biasa saja, layaknya gelas. Dan anehnya di hitungan ketiga bukan lagi gelas yang berat, tapi Anda berat mengucapkan nama Anda. Jadi nama Anda hilang ketika buka mata. 1, 2, 3 buka matanya. Ini angkat bisa nggak? Bisa, Cok. Coba mangga. Nah, enteng kan? Tapi kita belum kenalan namanya siapa tadi. Namanya siapa? Namanya siapa? Kenalan dulu. Yuk, namanya siapa? Kenapa bengong liatin ke atas? Hah? Siapa ya? Coba. Tuh, sok sama saya bolang, sok. Namanya siapa ini kan anak didik A ya? Namanya siapa? Apip. Apip, sok. Namanya siapa? Hah? Nggak tahu ya siapa. Nggak tahu. Coba ingat-ingat, kalau bisa ingat-ingat coba. Sok. Oke, ya silakan ingat-ingat. Oke, Ustadz, saya mau menjelaskan ke teman-teman saya. Nah, Anda bisa, kita kamera maju. Nah, bisa lihat matanya. Nah, kalau seseorang ketika sudah terkena hipnotis, dia bisa lihat matanya agak kemerahan dan dia agak merasa kayak baru bangun tidur. Jadi seperti ini nih. Oke, dia masih bingung. Oke, namanya siapa? Coba. Kalau bisa. Nggak tahu. Oke, nah, ya, oke, lihat saya. Nah, lihat shoot nih, ini matanya. Nah, ini dalam keadaan hipnosis tuh seperti ini. Oke, tarik nafas yang dalam. Buat mulut. Bagus. Sekarang dengerin saya. Dan di hitungan ketiga, lupakan semua sugesti dan perintah dari saya. Dan nama kamu kembali seperti semula. Biarkanlah sugesti saya hilang dalam pikiran kamu dan kamu kembali normal. 1, 2, dan 3. Buka mata ya. Enjoy. Nah, bisa deketin lagi. Kecerahannya sudah beda. Namanya siapa? Apip. Wow, tepuk tangan buat Apip. Terima kasih Apip. Silakan kembali ke tempat Apip. Ya. Jadi seperti itu Ustaz metodenya. Kalau metode hipnosis ya. Berarti jadi ada penyampaian dulu. Ya, ada tahapan. Jadi kalau misalkan harus wajib itu. Wajib. Dihipnotis. Iya. Kalau di dunia praktisi saya itu jadi ada prainduksi, induksi, deepening, sugesti, termination. Kita nggak boleh jelasin semua karena itu ilmu. Nah, tahapan itu ketika kita sudah masukkan ke sebuah suyet, tadi namanya suyet ya. Ketika kita masukkan ke suyet itu pasti kena hipnotis. Oh gitu. Oke, sekarang saya mau mungkin ya ingin sharing kepada A Boylang. Gendam itu seperti apa? Bawa teman kan? Udah bawa nih. Kira-kira ya maju. Kita sharing lah ya, lebih fun ya, lebih sharing ya. Dengerin, itu bisa semua orang itu seperti itu. Semua orang dimasukin sugesti selagi orang tersebut mengerti bahasa kita, bahasa saya. Gitu. Ya, itu pasti bisa. Kecuali orang yang nggak ngerti bahasa, pasti gini aja dulu. Gimana? Coba suruh dia biar nggak kena kesugesti sama saya. Takutnya kita bermain sugesti. Oh, main sugesti. Karena saya bukan mau main sugesti. Oke, jadi gini. Saya mau main spiritual. Siap, saya jelasin ya. Ini kan sama kamu saya jelasin. Ketika seseorang itu mau terkena hipnotis atau dalam keadaan hipnotis atau sedang dihipnotis, secara otomatis kan orang itu kan akan ngobrol. Kayak tadi saya prosesnya kamu lihat kan. Oke, jadi kamu hirauin aja. Ya, hirauin aja apapun yang kamu dengar, hirauin. Oke, siap? Siap. Nah, ini adalah bagian dari blockingan sih kalau menurut praktisi saya gitu. Ya, Bangga, silakan. Kita sharing ya. Oke, Ustadz, saya mau tanya nih. Tadi kan saya udah kasih sugesti. Nah, ini pada saat dia tidur ini, Ustadz, ini gendam lah, menurut Ustadz ya, dan keilmuan Ustadz. Ini bisa dimasukin sugesti nggak? Kayak saya memasukkan sugesti ke anak didik Ustadz. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau yang benar seperti ini nggak bisa. Oh, gendam itu hanya buat orang pingsan dan nggak bisa dimasukin sugesti. Nggak bisa. Kalau yang asli. Oke, sadarin dulu kesian deh teman saya, sadarin dulu. Oke, nggak kita bahas sekarang. Oke, ini udah ketemu pokoknya. Thank you banget, makasih banget ilmu. Coba sadarin dulu deh. Allah. Nggak, apa rasanya? Rasanya apa? Ngebleng aja. Ngebleng. Oke, nggak apa-apa, sip, aman. Oke,
Saya mau menyimpulkan keilmuan Ustadz, boleh ya, So? pandangan saya ya, karena kan jadi gini, Ustadz, ini gini, saya menangkap ya, dengerin Ustadz ya, mohon maaf nih kalau saya salah, saya menangkap kalau seseorang digendam, dia diperintahkan. Saya menangkapnya ya. Dan di TV juga, terus ada lagi channel-channel yang lain, digendam, ditepuk, serahkan uangnya, serahkan itu. Itu ya. Saya hanya menjas yang seperti itu ya. Itu adalah bagian dari hipnotis. Nah, itu saya setuju. Ya. Itu hipnotis. Iya, benar. Jadi nggak ada kata gendam. Yap. Yang gendam asli itu seperti itu. Gendam asli itu ketika dia udah tidur, dia nggak bisa dimasukin sugesti. Nggak bisa. Berarti Karena ngambil barangnya, ya, silakan. Karena barusan saya masukin sesuatu. Energi. Bukan. Oh iya, itu kalian Ustadz. Iya. Jadi nggak boleh lah. Iya, paham. Dalam artian paham. kita kalau berbicara di sini nanti takutnya saya disangka bla bla bla. Siap. Padahal emang makhluk luar daripada kita itu ada. Iya, saya sangat percaya itu. Dan tahu kan di TikTok viralnya hodam sama saya itu cek hodam semua kena. Kita mau yang asli ayo. Mau yang main-main ayo. Oke, iya. Gitu. Siap. Jadi di inti di saat seseorang kena gendam, emang dia langsung tak, udah nggak bisa masuk. Kalau ada bahasa masuk itu tetap sugesti. Nah, udah ketemu. Makanya saya senang banget tadi. Jadi intinya hanya perbedaan antara, maaf ya. Iya. Oknum nih. Nah, ada oknum. Itu dia oknumnya. Ada oknum iya. yang mengatasnamakan itu gendam. Padahal itu bukan gendam. Hipnotis. Itu hipnotis, saya setuju. Yap, benar. Dan apakah saya harus membuktikan juga di saat saya memasukkan makhluk kepada seseorang? Nggak usah lah, itu udah keilmuan Ustadz. Nggak paham lah. Iya. Jadi gini, ini saya datang sini, kita enjoy, kita fun, hanya ingin tahu kalau hipnotis itu seperti yang tadi Ustadz lihat, kalau gendam pun seperti ini. Iya, keilmuan Abastian sendiri memandang saya seperti itu gimana? Yang barusan kalau keilmuan saya, secara langsung. Oke. Udah tadi disuges dulu ya, biar nggak kena gitu. Yap. Gimana pendapat? Kalau pandangan saya ini hal baru buat saya. Oke. Saya nggak bisa panjang lebar karena itu bukan keilmuan saya. Keilmuan saya adalah hipnotis yang tadi. Jadi keilmuan saya itu kalau saya ya Pak Ustadz ya, bisa untuk terapi fobia ketinggian, itu bisa hilang dimasukin sugesti. Iya benar. Gitu. Kalau sugesti itu bisa nggak sih melukai seseorang? Sugesti melukai seseorang bisa. Merasa kesakitan gitu orang? Merasa kesakitan bisa kalau orang tersebut lebih dominan otak kanan. Jadi imajinasinya tinggi. Bisa dicontohin? Kita lihat imajinasi yang tinggi, siapa harus ada tes dulu. Gitu. Enggak. Gimana? Kalau ke temen Abastian sendiri bisa nggak? Contohinnya? Enggak, bisa nggak? Saya contohin ke sini. Biar kan banyak nih ya orang yang pakai sugesti itu dengan kejahatan seperti itu. Padahal itu, maaf ya, itu bukan keilmuan, tapi itu sugesti. Iya, sugesti. Kayak paham ya? Iya, paham. Ngerti ya? Oke. Nah, cuma saya mau kasih tahu hal yang baru nih ke Abastian, biar Abastian tahu. Percaya nggak Abastian? Ini saya kalau pegang ini, dia ngerasa kesakitan. Tapi saya bukan sugesti nih. Ini kalau keilmuan Abastian sendiri seperti apa? Kalau saya, nih coba contoh. Yang tadi sini. Masuk. Sini. Kayak gini ya. Ini ada pernah di konten saya juga. Itu real, 100% real. Oke. Tangan gini. Lihat tangan kanan saya ya. Tangan kiri saya, lihat ya. Tangan kiri saya. Ini tangan kanan saya, lihat ya. Tangan kiri, tangan kanan, tangan kanan. Jadi tangan kiri saya adalah tangan kiri kamu ya. Kalau tangan kiri saya panas, berarti tangan kiri kamu panas ya. Oke, tangan kanan saya. Lihat ya, tangan kiri. Ya. Rasain. Yang kiri ya, rasain. Gimana? Oke, lihat saya. Lihat. Gimana rasanya? Panas ya. Oke, nggak apa-apa, makasih. Nah, ini Ustadz kita jelasin ya, kita sharing ya. Nah, anak didik Ustadz ini lebih dominan otak kanan. Karena dia merekam. Jadi gini, logikanya adalah ketika dia merekam atau melihat api, otaknya berpikir, tadi kan saya bilang, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri saya, tangan kanan, tangan kiri Anda. Nah, pada saat seperti itu connect dong. Seakan-akan. Nah, ketika saya ngebakar tangan saya, itu tangan dia. Itu hipnotis gitu. Kalau saya gimana? Kalau saya gimana? Itu hipnotis ya. Kalau untuk gendam tuh gimana sih?
Ini saya beda keilmuan lagi nih. Ya, mangga. Tapi ini orang mau berpikir gendam atau hipnotis itu masa bodoh ya. Cuma yang jelas ini beda areanya. Boleh. Kalau tadi kan seperti itu ya. Kalau saya nggak gitu. Ini siapa namanya? Agus. Pernah dengar gak yang namanya sukma itu apa? Sukma, belum paham. Di dalam diri seseorang itu ada sukma. Ini saya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan? Iya, aman ya Gus ya? Aman. Ya. Nggak apa-apa benar? Iya. Nggak apa-apa benar nih? Sharing. Siap. Kamu nggak apa-apa kan? Aman ya Gus ya? Ini masalahnya lebih dari yang tadi. Dia bisa semua badan. Nggak apa-apa? Seluruh badan? Seluruh badan dia panas. Nggak apa-apa? Oke, nggak apa-apa. Karena saya pengen tahu. Penasaran kan? Iya. Coba sugesti dulu biar nggak masuk. Ini saya mau bakar badan dia bener. Bakar bener. Tapi jangan biar dia kena sugesti sama saya. Takutnya sangka sugesti sok. Gimana dulu? Dengerin aja Gus. Kayak tadi aja. Kayak misalnya, ya udah lepas aja. Ya. Yang silakan. Bingung loh. Karena kita beda keilmuan. Iya. Ya saya dengan keilmuan saya, Ustadz dengan keilmuan Ustadz ya kita sharing gitu. Kalau tadi bla bla bla, iya. Kalau saya cuma cukup minta nama dia, nama asli dia. Agus Supriyatna. Allah. Bagus. Hah? Kena suges kali dulu. Kena suges gak? Itu ya, lawan pelan gitu, enjoy. Masih kena? Ya siap. Udah cukup. Beneran loh. Hah? Ya, panas. Oke aman. Udah, saya ngerti. Itu keilmuan Ustadz, hanya Ustadz yang tahu. Kalau saya ini, oke, udah intinya nggak ada yang hebat, pokoknya yang hebat adalah Sang Maha Kuasa. Nah, keren. Justru saya tekankan ya kepada semuanya, nggak ada orang yang hebat. Siap. Nggak ada orang yang sakti, yang ada adalah sakti. Iya. Ya benar nggak? Sungokong ya. Makanya saya sering menyatakan di YouTube atau di TikTok, nggak ada orang sakti, nggak ada orang sakti. Cuma itu kita berbagi pengalaman, berbagi istilahnya keilmuan, apa salahnya kan gitu. Di saat seperti tadi katanya belum pernah menyaksikan seperti ini, semua itu hanya sugesti. Tetapi apa pendapat? Kalau yang saya lihat barusan, ya real. Cuma ya ada cumanya. Saya nggak pelajari itu. Udah selesai. Itu nanti. Oh gitu itu nanti. Oke, kita sharing, kita tanya ya. Sekarang ini ya. Saya mau tanya anak didik Ustadz. Ustadz boleh tanyain ya. Jadi kita saling tanya jawab. Apa yang dirasain pada saat kamu tangan saya bakar? Panas banget gitu. Ngerasain panas. Terus tadi pada saat di sini yang pertama itu kayak misalkan saya kasih sugesti, itu inget nggak? Yang kamu di sini? Blank ya. Nah ini lebih dominan otak kanan. Oh gitu. Gitu. Jadi otak kanan tuh ada yang benar-benar dia mengingat sugestinya, ada juga yang benar-benar benar gitu. Dia ingat masuk sugestinya, cuman pada saat sadar dia lupa ngapain aja, tiba-tiba duduk kayak gitu. Oh gitu. Ya itu otak kanan tuh bahayanya. Tapi bagusnya ada gitu untuk pekerjaan, untuk kehidupannya dia. Nah kalau misalkan tadi lu ngerasain apa nih Mas Ustaz? Ini ilmu belum pernah saya belum pernah saya itu teman-teman kan. Iya. Tanya Agus Supriyatna. Saya nggak mau ngomong di sini karena saya takut diam ya. Sugesti. Ini kan istilahnya gue berikan sebuah sugesti, ada tahapan-tahapannya. Makanya gue heran gitu. Kok Syekh Boylang ini ketika memberikan sebuah objek dibakar, tapi kenapa kamu yang sakit gitu? Apa? Oh panas. Oh gitu. Ya. Bukan sakit. Yang ngerasain ya? Ya karena saya nggak ngerasain, saya bilang sakit. Apa rasanya? Panas aja. Panas. Gitu. Itu halusinasi atau apa sih? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Itu maaf ya. Gimana rasa? Iya saya interogasi kamu dulu. Jawab nih. Jujur. Jawab jujur. Jangan gimana ya. Kita sharing. Kita sharing. Kamu ngerasain nggak itu api itu nyata di badan kamu? Panas. Bener panas api atau panas biasa? Panas.
panas api Di kulit apa di dalam? di dalam. Oh, di dalam. Oh, energi ya. Ada ilmu Reiki juga. Ada itu sebenarnya. Ya. Ini mau Udah cukup Hah? dah. enggak, ini mau udah bicara Reiki juga nih. Udah. Mau gimana juga nih? Enggak udah. Ada lah. Ya, sedikit-sedikit juga Reiki adalah. Enggak, itu kesimpulannya mau kesimpulan Reiki atau gimana? Apa ya, kalau saya sih ya saya hipnotis juga, Reiki sebenarnya saya belajar juga ya. Ya udahlah, nggak penting, yang penting ya itu kalian start gitu. Itu bahasa nanti aja lah. Yang penting kan intinya saya datang ke sini saya mau tahu gendam itu ada atau tidak, selesai. Karena selama karir saya nggak pernah ngelihat orang bisa gendam. Dan ketika ngelihat ya mungkin di video-video channel-channel lain kok digendam, tepuk belakang, serahin ini, saya lihat ini mah sugesti gitu. Nah, hanya hiburan ya. Makanya saya datang ke sini untuk istilahnya bukan pembuktian tapi pengen sharing gitu. Iya. Jadi ya memang ya ini ilmu baru buat saya. Itu beda sebenarnya. Memang kenyataannya ada, tapi saya nggak tahu dan nggak mau tahu untuk mempelajari ilmu itu. Karena itu udah apa keahliannya Chef Boylang. Karena saya hanya fokus ke dunia hipnotis, hipnoterapi, menghilangkan fobia, kecanduan terhadap sesuatu hal, pengobatan, hipnoslimming, terus pemberdayaan diri. Saya lebih ke intelektual saja. Tapi udah banyak dong yang pada belajar hipnotis ke. Wah, yang belajar alhamdulillah luar biasa. Dari kita sebut aja namanya Pak Sukabumi itu, Pak Rudi juga, Pak Yudi itu belajar sama saya. Beliau seorang guru. Jadi hipnotisnya diterapkan untuk mendidik si anak. Gitu. Sekolah ya. Jadi si anak itu kayak misalkan gini Ustaz, anak ini bandel nih. Terus ketika kita ada pendekatan hipnotis, dia akan nurut. Jadi nggak kayak misalkan nggak bandel lagi. Iya. Itu bisa ya? Bisa Ustaz. Oke, sugesti. Untuk jadi hipnotis itu bisa banyak cabangnya. Kalau saya bukan kayak gitu. Gimana? Ada lagi. Ya itu ntar Ustaz aja deh. Ustaz aja deh. Luar biasa. Udah, cukup ya untuk sharing-sharing ya. Sharing-sharing gitu. Terima kasih banyak Ustaz, dan ini anak didiknya terima kasih banyak. Saya juga ya suatu terima kasih banyak. kehormatan Sukses bisa kedatangan ahli hipnotis. Ya bukan ahli sih, lebih apa ya, praktisi lah, biar enak. Intinya kalau ada kejanggalan di diri saya atau melihat video-video saya yang janggal, datang ke sini. Kita seperti ini. Oke, sharing kayak gini enak kan? Lebih enak gitu. Jadi jangan menyimpulkan sendiri. Takutnya salah. Paham. Gitu. Paham ya? Ya, terlepas teman-teman melihat secara sudut pandang yang beda ya, mereka nggak lihat secara langsung gitu aja. Sip, oke, luar biasa. Kita akan closing dulu ya. Oke. Closingnya akan saya di sini, dan untuk Anda semuanya, intinya selalu kembangkan potensi yang kita miliki. Saya Bastian dan saya Boylang. Sampai jumpa dan salam sukses untuk kita semuanya.